Di desa Kedung Jati, kekayaan Juragan Wiryo dibangun dari tumbal nyawa tak bersalah. Tapi kini, arwah Sekar dan korban lainnya bangkit, menuntut karma. Teror mencekam dimulai, mengubah kemewahan jadi neraka. Akankah Wiryo selamat dari dendam yang tak terhentikan? Ataukah ia akan menjadi tumbal terakhir? Di desa Kedung Jati, sebuah desa yang sering diselimuti kabut tipis bak selubung misteri, berdiri kokoh rumah megah Juragan Wiryo. Bangunan itu tampak kontras dengan gubuk-gubuk reot di sekelilingnya, menonjolkan kekayaan yang seolah muncul entah dari mana. Wiryo sendiri, seorang pria parubaya dengan sorot mata tajam dan seringai tipis yang selalu menghiasi bibirnya, adalah simbol hidup kemakmuran di Kedung Jati. Ia dihormati, lebih tepatnya ditakuti, oleh sebagian besar warga. Setiap langkahnya dipenuhi aura kesombongan, seolah-olah tanah yang ia pijak pun adalah miliknya. Bukan rahasia lagi jika kekayaan Wiryo bertumbuh begitu pesat. Dulu, ia hanyalah pedagang kecil yang hidup pas-pasan. Namun, dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun, ia berhasil membangun pabrik penggilingan padi terbesar di Kedung Jati, memiliki puluhan hektar sawah, dan bahkan membeli beberapa toko di kota kecamatan. Warga desa sering berbisik-bisik, menyebutnya sebagai juragan yang disentuh keberuntungan, atau lebih sering, juragan yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak beres. Tidak ada yang berani berbicara lantang, karena Wiryo punya mata di mana-mana dan tangan yang panjang. Setiap pagi, Wiryo biasa menyesap kopi pahitnya di teras belakang rumah, menghadap hamparan sawah hijau miliknya yang luas. Udara sejuk dan suara kicauan burung harusnya membawa ketenangan, tapi bagi Wiryo, itu hanya latar belakang kosong. Pikirannya dipenuhi angka-angka, keuntungan, dan bagaimana cara melipat gandakan hartanya. Ada perasaan hampa yang kadang menyelinap, seperti ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang hilang. Namun, ia selalu berhasil menepisnya dengan membayangkan tumpukan uang di brankasnya. Kekayaan adalah satu-satunya obat mujarab yang ia kenal. Hari itu, seperti biasa, Wiryo mengamati para buruh yang mulai bekerja di sawahnya. Gerakan mereka lambat, seolah tanpa semangat. Wiryo mendengus pelan. Baginya, mereka hanyalah alat untuk mencapai tujuannya. Kelelahan dan keluhan mereka tidak pernah sampai ke telinganya, atau lebih tepatnya, ia tidak peduli. Ia percaya, setiap orang hidup untuk mengabdi pada yang lebih kuat. Juragan, sarapan sudah siap. Suara Embok Darmi, pembantu rumah tangga Wiryo, memecah lamunannya. Wanita tua itu selalu tampak menunduk, seperti bayangan yang tak ingin terlihat. Ia adalah salah satu dari sedikit orang yang masih berani bekerja di rumah Wiryo, entah karena kebutuhan atau karena ketakutan yang lebih besar. Wiryo beranjak masuk, melewati ruang tamu yang dihiasi perabot kayu jati ukiran rumit. Semuanya mahal, semuanya baru. Namun, ruangan itu terasa dingin, seperti tidak memiliki jiwa. Di meja makan, tersaji nasi kuning lengkap dengan ayam goreng dan telur balado. Makanan mewah untuk satu orang yang menikmati sarapan sendirian. Saat menyuap nasi, Wiryo teringat lagi bisik-bisik yang pernah ia dengar. Pesugihan, kata mereka. Wiryo tertawa dalam hati. Itu hanya mitos konyol bagi orang-orang putus asa. Ia adalah pria modern yang percaya pada kerja keras, dan sedikit bantuan lain yang tidak perlu dijelaskan. Ia tidak pernah berpikir dua kali tentang dari mana kekayaannya berasal. Yang penting adalah hasil akhirnya, tumpukan uang yang bisa membeli apa saja. Namun, belakangan ini, ada perasaan aneh yang mulai mengusiknya. Terkadang, saat malam hening, ia merasa seperti ada hembusan napas dingin di dekat telinganya. Atau, ia melihat bayangan sekilas di sudut matanya, bayangan yang menghilang saat ia menoleh. Aroma aneh, seperti bunga melati yang terlalu kuat bercampur bau tanah basah, sering tercium di kamarnya. Wiryo mencoba mengabaikannya, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu hanya efek dari kelelahan atau pikiran yang terlalu banyak bekerja. Mungkin aku butuh istirahat, gumamnya pelan. Tapi bahkan saat beristirahat pun, benaknya terus bekerja, menghitung, merencanakan. Ia tidak bisa berhenti. Dorongan untuk menjadi lebih kaya, lebih berkuasa, sudah mendarah daging. Sebuah dorongan yang ia tahu berasal dari perjanjiannya di masa lalu, perjanjian yang kini mulai menuntut lebih. Ia tahu betul janji yang pernah ia ucapkan, dan ia tahu apa konsekuensinya jika ia melanggar. Namun, ketamakan itu terlalu kuat. Wiryo menyelesaikan sarapannya,
meninggalkan sebagian besar makanan di piring. Nafsu makannya belakangan memang berkurang. Ia beranjak ke kantor pribadinya, ruangan yang dipenuhi dokumen dan peta-peta kepemilikan tanah. Di sana, di balik meja kayu besar, tersembunyi sebuah laci rahasia. Di dalamnya, tersimpan sebuah kotak kayu tua yang diukir dengan simbol-simbol aneh. Wiryo membuka laci itu, memandangi kotak tersebut dengan tatapan kosong. Ia tidak menyentuhnya, hanya membiarkannya tersembunyi. Belum waktunya, bisiknya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa waktunya akan segera tiba. Sebuah tuntutan baru, sebuah tumbal baru, akan segera diminta untuk menjaga semua kemewahan yang ia miliki. Dan Wiryo, sang juragan kaya raya, siap melakukan apapun untuk mempertahankannya. Kekayaan adalah segalanya, dan ia tidak akan membiarkan apapun merebutnya darinya. Termasuk, jika harus mengorbankan nyawa orang lain lagi. Ketenangan semu di desa Kedung Jati mulai retak, dan kabut misteri yang menyelimutinya seolah menjadi pertanda akan datangnya badai yang lebih gelap. Di sisi lain desa Kedung Jati, yang jauh dari kemewahan juragan Wiryo, hiduplah Sekar. Usianya baru genap 21 tahun, namun kebaikan hatinya sudah dikenal seantero desa. Senyumnya selalu tulus, tawanya renyah seperti desiran daun bambu tertiup angin. Sekar bekerja sebagai penenun kain lurik, membantu ibunya yang sudah sepuh menghidupi keluarga. Rumah mereka sederhana, berdinding anyaman bambu, namun selalu hangat oleh canda dan kasih sayang. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, Sekar sudah berada di tepi sungai, mencuci kain-kain tenunnya. Air sungai yang jernih memantulkan wajahnya yang damai. Ia sering bersenandung pelan, lagu-lagu rakyat yang diwariskan turun-temurun. Suaranya merdu, seolah menyatu dengan alam. Warga desa sering berhenti sejenak, hanya untuk mendengar nyanyiannya, merasakan ketenangan yang dipancarkan gadis itu. Sekar, jangan terlalu lama di air dingin, nanti masuk angin, tegur Mbok Nah, seorang tetangga yang kebetulan lewat. Sekar hanya tersenyum. Sebentar lagi, Embok, kainnya harus cepat kering. Kehadiran Sekar di Kedung Jati ibarat oase di tengah gersangnya hati penduduk yang kadang diliputi ketakutan akan juragan Wiryo. Ia tidak pernah menghakimi, selalu siap menolong siapa saja yang membutuhkan. Anak-anak kecil sering mengerubunginya, mendengarkan cerita-cerita dongeng yang ia ciptakan sendiri. Sekar adalah cahaya kecil yang bersinar di desa itu. Ada satu pemuda yang hatinya tertambat kuat pada Sekar, yaitu Bagas. Ia adalah keponakan juragan Wiryo, namun memiliki sifat yang jauh berbeda dari pamannya. Bagas jujur, pekerja keras, dan memiliki hati nurani. Ia bekerja di ladang Wiryo, namun selalu merasa risih dengan cara pamannya memperlakukan para buruh. Diam-diam, Bagas membenci keserakahan Wiryo. Ia sering mencuri-curi pandang pada Sekar, memimpikan kehidupan sederhana bersamanya, jauh dari bayang-bayang pamannya. Suatu sore, Bagas memberanikan diri menghampiri Sekar yang sedang menjemur kain. Sekar, sapanya pelan, suaranya sedikit bergetar. Sekar menoleh, senyum manis langsung mengembang di wajahnya. Oh, Mas Bagas, ada apa? Tidak ada. Hanya ingin melihatmu saja. Bagas tergagap, pipinya sedikit merona. Kain tenunanmu indah sekali. Terima kasih, Mas. Jawab Sekar tulus. Ini hasil kerja keras ibu juga. Mereka mengobrol ringan, bertukar cerita tentang keseharian. Bagas merasa nyaman berada di dekat Sekar. Gadis itu seolah memiliki kekuatan untuk menenangkan jiwanya yang resah. Ia ingin mengatakan lebih banyak, mengungkapkan perasaannya, namun keberaniannya belum cukup. Ada ganjalan di hatinya, kekhawatiran tentang pamannya yang semakin aneh belakangan ini. Sementara itu, di rumah megahnya, Juragan Wiryo merasa gelisah. Perasaan hampa yang dulu hanya sesekali muncul, kini semakin sering menghantuinya. Bisikan-bisikan halus dan bayangan-bayangan itu mulai terasa nyata. Aroma melati dan tanah basah semakin kuat, terkadang disertai bau anyir yang samar. Wiryo tahu, ini adalah pertanda. Pesugihannya menuntut makanan baru. Kekuatan yang memberinya kemewahan itu kini mulai mendesak, menuntut haknya. Malam itu, Wiryo mondar-mandir di ruang kerjanya. Ia membuka laci rahasia, mengeluarkan kotak kayu tua. Lambat laun, mata jahatnya mulai berkelana,
mencari target baru di antara wajah-wajah tak berdosa di desa itu. Ia memikirkan siapa yang bisa menjadi tumbal selanjutnya. Harus seseorang yang bersih, seseorang yang memiliki energi murni, seseorang yang akan menjadi santapan, lezat bagi entitas yang memberinya kekayaan. Pikirannya melayang pada obrolan para buruh yang pernah ia dengar. Mereka membicarakan kebaikan Sekar, kecantikan Sekar, dan betapa gadis itu adalah permata desa. Wiryo mendengus. Permata? Baginya, semua orang hanyalah alat. Namun, ada kilatan licik di matanya. Murni, pikirnya. Energi murni. Gambar wajah Sekar terlintas di benaknya. Senyumnya yang tulus, matanya yang memancarkan kebaikan. Wiryo merasakan desiran aneh, bukan rasa kasihan, melainkan semacam kepuasan keji. Ia menemukan targetnya. Gadis itu sempurna untuk dijadikan tumbal selanjutnya. Ia akan menjadi santapan yang sangat kuat, memastikan kekayaannya abadi. Tanpa disadari Sekar, atau Bagas, atau siapapun di Kedung Jati, awan gelap sudah mulai menggantung di atas kepala gadis penenun itu. Angin sepo-sepo yang biasanya membawa kesejukan kini terasa dingin, seolah membawa desiran perpisahan yang tak terhindarkan. Sekar merasakan firasat buruk yang samar, seperti jarum kecil yang menusuk hatinya, namun ia mencoba mengabaikannya. Ia tidak tahu bahwa takdirnya akan segera berbalik, dan kebaikan hatinya akan menjadi kutukan baginya di mata Juragan Wiryo yang haus akan kekuasaan. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, rembulan bergantung rendah di atas Kedung Jati, memancarkan cahaya pucat yang menembus celah-celah dedaunan. Angin berhembus perlahan, membawa aroma tanah basah dan sesekali, wangi melati yang misterius. Sekar baru saja selesai membantu ibunya melipat kain tenun. Kantuk sudah melanda, tapi ia masih harus menuntaskan satu tugas kecil, mengambil beberapa batang ubi yang tertinggal di pematang sawah di belakang rumah mereka. Tidak usah malam-malam begini, Nak. Besok pagi saja, kata sang ibu, suaranya serak menahan batuk. Sekar tersenyum. Tidak apa-apa, Bu. Hanya sebentar. Tadi sore belum sempat. Ia tahu, persediaan ubi di dapur sudah menipis, dan besok pagi pasti akan dibutuhkan untuk sarapan. Dengan membawa lentera kecil dan sebuah keranjang anyaman, Sekar melangkah keluar rumah. Udara malam terasa dingin, memeluk kulitnya yang telanjang. Jalan setapak menuju pematang sawah cukup gelap, hanya diterangi rembulan dan cahaya redup dari lentera di tangannya. Suara jangkrik bersahutan, sesekali diselingi lolongan anjing dari kejauhan. Sekar terus berjalan, kakinya hafal setiap liku jalan itu. Ia tidak merasa takut. Desa ini adalah rumahnya, dan ia percaya tidak ada bahaya yang akan menimpanya. Namun, malam itu berbeda. Saat ia tiba di pematang, dan mulai mencabuti batang-batang ubi dari tanah, sebuah sensasi aneh menjalar di punggungnya. Seperti ada sepasang mata yang mengawasi. Sekar menghentikan gerakannya, menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Hanya rumpun bambu yang bergoyang pelan tertiup angin. Ia mencoba menepis perasaan itu, menganggapnya hanya ilusi. Mungkin aku lelah, gumamnya, melanjutkan pekerjaannya. Tiba-tiba, sebuah tangan besar dan kasar membekap mulutnya dari belakang. Aroma anyir yang samar-samar tercium membuat Sekar seketika merinding. Ia berusaha memberontak, menjatuhkan lentera dan keranjang ubinya. Lampu lentera pecah, cahaya padam, dan kegelapan seketika menelan mereka. Sekar meronta sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri dari cekalan yang begitu kuat itu. Sebuah kain kasar diikatkan di matanya, membuatnya buta. Ia mendengar suara bisikan-bisikan rendah, tidak jelas. Rasa takut luar biasa mencengkeram hatinya. Ini bukan orang biasa. Ia diseret, didorong, dan dimasukkan ke dalam sesuatu yang terasa seperti karung goni besar. Udara di dalamnya pengap dan bau tanah. Sekar mencoba berteriak, tapi suaranya hanya tertahan di tenggorokan, teredam oleh kain di mulutnya dan karung yang membungkus tubuhnya. Air mata membasahi pipinya. Apa yang terjadi? Siapa mereka? Di kejauhan, di rumah Juragan Wiryo yang megah, lampu-lampu masih menyala. Dari balik jendela, Wiryo mengamati kegelapan di luar. Ia menyesap kopi hitamnya, sudut bibirnya sedikit terangkat membentuk seringai. Ia mendengar keributan samar dari arah pematang, namun ia tahu itu bukan urusannya. Semua sudah diatur. Santapan,
Nya sedang dalam perjalanan. Pagi harinya, Kedung Jati gempar. Ibu Sekar menemukan keranjang ubi yang terjatuh dan lentera yang pecah di pematang. Ubi-ubi bertebaran di tanah, dan tidak ada tanda-tanda Sekar. Ia berteriak histeris, memanggil nama putrinya berulang kali. Tangisnya pecah, menarik perhatian tetangga. Sekar hilang. Berita itu menyebar seperti api. Para tetangga segera berkumpul. Mereka mulai mencari Sekar di sekitar rumah, di sungai, dan di hutan kecil di pinggir desa. Bagas, yang mendengar kabar itu, langsung berlari ke tempat kejadian. Hatinya mencelos melihat keranjang ubi yang berserakan. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Sekar tidak mungkin pergi begitu saja tanpa pamit. Ada apa ini? Sekar kenapa? Tanya Bagas dengan wajah pucat. Tidak tahu, Nak Bagas. Semalam Sekar pamit mengambil ubi, tapi sampai pagi tidak kembali, jawab Ibu Sekar terisak. Kepala desa, Pak Lurah, juga datang. Ia memerintahkan warga untuk menyisir setiap sudut desa. Anak-anak muda membentuk kelompok-kelompok pencarian. Mereka menelusuri jalan setapak, masuk ke hutan, bahkan memeriksa sumur-sumur tua. Namun, hasilnya nihil. Sekar seperti ditelan bumi. Di tengah kepanikan itu, Juragan Wiryo muncul. Ia memakai pakaian rapi, seolah baru saja kembali dari urusan penting. Wajahnya menunjukkan ekspresi pura-pura terkejut. Ada apa ini ribut-ribut? Tanyanya dengan nada berwibawa, meskipun ada kilatan aneh di matanya yang tajam. Sekar hilang, Juragan. Sekar hilang, seru seorang warga dengan panik. Wiryo mengerutkan kening, seolah-olah ia baru tahu kabar itu. Hilang? Astaga, kasihan sekali. Kita harus mencarinya bersama-sama. Pak Lurah, saya akan mengerahkan beberapa pekerja saya untuk membantu pencarian. Jangan khawatir, kita pasti akan menemukannya. Bagas memandang pamannya dengan curiga. Ada sesuatu yang janggal dari ekspresi Wiryo, terlalu tenang, terlalu terkontrol. Tapi Bagas menepis pikiran buruknya. Ini pamannya, keluarga. Tidak mungkin pamannya terlibat dalam hal sekeji ini. Pencarian berlanjut selama berhari-hari. Warga desa tidak mengenal lelah, menjelajahi setiap jengkal tanah di sekitar Kedung Jati. Namun, Sekar tidak pernah ditemukan. Tidak ada jejak, tidak ada petunjuk. Ia lenyap begitu saja, menyisakan duka mendalam bagi ibu dan teman-temannya, serta pertanyaan tak terjawab yang menggantung di udara. Desa Kedung Jati pun diliputi kesedihan dan ketakutan. Mereka tahu, ada sesuatu yang jahat di balik hilangnya Sekar. Bisik-bisik tentang pesugihan Juragan Wiryo kembali mencuat, namun kali ini lebih kencang, lebih penuh kemarahan. Namun, tidak ada yang berani menuduh secara langsung. Mereka hanya bisa pasrah, menangisi kepergian gadis baik hati yang telah menyinari hidup mereka. Sementara itu, di rumah megahnya, Juragan Wiryo tidur nyenyak, tidak terganggu oleh suara tangis dan duka yang meliputi desa. Ia merasa lebih kuat, lebih kaya, dan lebih kebal. Pesugihannya telah bekerja. Beberapa minggu setelah hilangnya Sekar, desa Kedung Jati kembali diselimuti ketenangan yang semu. Duka masih menggantung di udara, namun kehidupan harus terus berjalan. Juragan Wiryo, di sisi lain, merasa lebih segar dan bersemangat. Kekayaannya semakin berlipat ganda. Pabriknya beroperasi tanpa henti, sawah-sawahnya menghasilkan panen melimpah ruah, dan rekening banknya terus membengkak. Ia merasa tak terkalahkan, seolah seluruh dunia berada di bawah kakinya. Namun, ketenangan ini tidak berlangsung lama. Malam pertama, Wiryo terbangun dari tidurnya dengan perasaan aneh. Kamar tidurnya terasa dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Ia mengeratkan selimutnya, mencoba kembali tidur. Tapi kemudian, ia mendengar suara. Suara desiran halus, seperti kain sutra yang bergesekan, melayang di udara. Wiryo membuka matanya, mencoba mendengarkan lebih saksama. Tidak ada apa-apa. Ia menghela napas, berpikir mungkin hanya imajinasinya. Pagi harinya, saat ia sarapan, Wiryo merasa seperti ada bayangan hitam yang melintas di sudut matanya. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya dinding polos di ruang makan. Ia mengernyit, merasa sedikit terganggu. Kurang tidur, pikirnya, mencoba menepis keganjilan itu. Namun, kejadian-kejadian aneh mulai menumpuk.
Bau melati yang tajam, bercampur dengan aroma tanah basah, mulai sering tercium di rumahnya. Bukan hanya di kamar, tapi juga di ruang tamu, dapur, bahkan di kantornya. Wiryo mencoba mencari sumbernya, tapi tidak menemukan apapun. Parfumnya tidak berbau seperti itu. Bunga melati tidak ada di rumahnya. Suatu sore, saat ia sedang memeriksa dokumen di ruang kerjanya, tiba-tiba pena di atas mejanya tergelincir dan jatuh ke lantai. Wiryo terkejut. Tidak ada angin, tidak ada getaran. Pena itu hanya jatuh. Ia membungkuk untuk mengambilnya, dan saat ia menegakkan badan, ia bersumpah melihat siluet samar seorang wanita berdiri di dekat rak buku, menghadap ke arahnya. Siluet itu pucat, hampir transparan. Jantung Wiryo berdebar kencang. Ia mengedipkan mata, dan siluet itu menghilang. Wiryo mulai gelisah. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia hanya kelelahan, terlalu banyak berpikir tentang bisnis. Ia mencoba fokus pada pekerjaannya, tapi pikirannya terus melayang pada kejadian-kejadian aneh itu. Ia bahkan sempat berpikir untuk memanggil dukun langganannya, tapi ia mengurungkan niat. Ia tidak ingin terlihat lemah. Ia adalah Juragan Wiryo, pria yang ditakuti, bukan pria yang ketakutan. Teror itu memang samar, tapi persisten. Di malam hari, ia sering mendengar bisikan-bisikan lirih, seolah-olah ada orang yang berbicara di dekat telinganya, namun kata-katanya tidak jelas. Terkadang, ia merasakan sentuhan dingin di bahunya saat ia sendirian di lorong. Bulu kuduknya meremang. Ia mencoba tidur dengan lampu menyala, namun itu tidak banyak membantu. Dalam kegelapan, matanya terus mencari bayangan, telinganya terus mendengarkan suara-suara yang tak seharusnya ada. Tidurnya tidak lagi nyenyak, sering terputus oleh mimpi buruk yang aneh dan membingungkan, meskipun ia tidak bisa mengingat detailnya setelah bangun. Pembantu rumah tangganya, Mbok Darmi, juga mulai menyadari perubahan di rumah itu. Wanita tua itu sering melihat Wiryo melamun, dengan mata menerawang. Ia juga sering mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti desahan panjang atau bisikan yang terbawa angin. Mbok Darmi, yang sudah lama bekerja di sana, punya firasat buruk. Ia sudah sering mendengar cerita tentang juragan-juragan kaya yang mendapatkan hartanya dengan cara tak wajar. Suatu pagi, Mbok Darmi menemukan bunga melati berserakan di depan pintu kamar Wiryo. Melati itu segar, seolah baru dipetik. Padahal, tidak ada pohon melati di pekarangan rumah. Mbok Darmi mengambilnya dengan tangan gemetar, lalu buru-buru membuangnya. Ia tidak berani mengatakan apapun kepada Wiryo, takut akan reaksi juragan yang keras itu. Wiryo semakin yakin bahwa ada sesuatu yang mengganggunya. Ini bukan sekadar kelelahan. Ini adalah gangguan. Ia tahu ini ada hubungannya dengan perjanjiannya. Entitas yang ia layani mungkin sedang menguji dirinya, atau mungkin menuntut lebih. Rasa takut mulai merayapi hatinya, bercampur dengan kemarahan. Ia tidak suka merasa tidak berdaya. Ia adalah Juragan Wiryo, dan ia harus mengendalikan segalanya. Ini semua pasti ada solusinya, gumamnya pada dirinya sendiri. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin ia harus melakukan pembersihan, ritual. Tapi di sisi lain, ada perasaan bahwa ini berbeda. Gangguan ini terasa lebih personal, lebih menekan. Ia mulai merasa ada mata yang selalu mengawasi, bahkan saat ia sendirian. Saat senja, Wiryo duduk di teras belakang lagi. Kabut mulai turun, menyelimuti desa dengan lapisan kelabu. Ia memandangi kebun di balik rumahnya, yang berbatasan dengan pematang sawah tempat Sekar menghilang. Tiba-tiba, ia melihatnya lagi. Kali ini lebih jelas. Sosok wanita samar, transparan, berdiri di ujung kebun, menghadap ke arahnya. Tubuhnya tampak kurus, rambutnya panjang tergerai. Ia tidak memiliki wajah yang jelas, hanya siluet samar. Tapi Wiryo merasakan tatapan mata yang begitu dingin menusuknya. Jantung Wiryo berdetak kencang. Ia mengusap matanya, lalu menatap lagi. Sosok itu masih di sana. Sebuah ketakutan dingin menjalar di punggungnya. Ini bukan ilusi. Ini nyata. Dan entah mengapa, dalam ketakutan itu, ada sebuah nama yang terlintas di benaknya. Sebuah nama yang sudah lama ia coba lupakan. Sekar. Teror yang dialami Juragan Wiryo semakin menjadi-jadi, tak lagi hanya bayangan di sudut mata atau bisikan samar. Rumah megahnya, yang dulu menjadi lambang kemakmuran,
kini terasa seperti penjara yang diselimuti hawa dingin. Wiryo tidak bisa lagi menyangkal. Ini nyata, dan ini mengincar dirinya. Suatu malam, saat ia mencoba memejamkan mata, terdengar suara gesekan kursi dari ruang makan di bawah. Wiryo tersentak. Ia tahu pasti tidak ada siapa-siapa di sana selain dirinya dan Embok Darmi yang sudah tidur di paviliun belakang. Dengan jantung berdebar kencang, ia bangkit dari ranjang, meraih tongkat kecil yang selalu ia letakkan di samping tempat tidur, dan melangkah perlahan menuruni tangga. Suara gesekan itu terus berlanjut, diikuti dentingan piring yang saling beradu. Seolah ada pesta yang tak kasat mata sedang berlangsung. Wiryo menahan napas saat tiba di ambang pintu ruang makan. Lampu di ruangan itu berkedip-kedip redup, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan di dinding. Di meja makan, piring-piring bergeser sendiri, gelas-gelas bergoyang, dan sendok garpu berjatuhan dengan suara nyaring. Tidak ada siapa-siapa di sana, namun suasana terasa begitu ramai, begitu padat dengan kehadiran tak terlihat. Wiryo merasakan dingin menusuk tulang, seolah ada tangan-tangan es yang meremas jantungnya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di kerongkongan. Ia berbalik dan berlari kembali ke kamarnya, mengunci pintu rapat-rapat. Ia terduduk di lantai, memeluk lutut, napasnya terengah-engah. Ini bukan lagi sekadar kelelahan. Ini adalah gangguan yang nyata, ancaman yang tidak bisa ia hindari. Esok paginya, Embok Darmi menemukan kekacauan di ruang makan. Piring pecah berserakan, gelas pecah di lantai, dan kursi-kursi terjungkal. Wanita tua itu terbelalak, wajahnya pucat pasi. Ia sudah sering mendengar desas-desus tentang rumah Juragan Wiryo yang angker. Tapi ini adalah yang pertama kalinya ia melihat sendiri buktinya. Ia gemetar saat membereskan kekacauan itu, sesekali melirik ke arah pintu, seolah menunggu sesuatu muncul. Ada apa ini, Embok? Tanya Wiryo, muncul dari balik pintu dengan wajah lelah dan mata cekung. Ia pura-pura terkejut. Embok Darmi menunduk, takut menatap mata Juragan Wiryo. Tidak tahu, Juragan. Saat saya bangun, sudah seperti ini. Suaranya bergetar. Wiryo mendengus. Ia tahu Embok Darmi pasti curiga, tapi ia tidak peduli. Ketakutan sang pembantu adalah hal terakhir yang ia pikirkan. Yang paling ia khawatirkan adalah dirinya sendiri. Kisah tentang kejadian aneh di rumah Juragan Wiryo mulai menyebar di desa. Beberapa pekerja pabrik dan buruh sawah yang biasanya berani, mulai enggan masuk ke pekarangan rumah megah itu. Mereka ketakutan. Mereka berbisik-bisik tentang arwah gentayangan yang menuntut balas, tentang karma yang mulai datang menjemput. Bahkan beberapa di antaranya meminta izin untuk tidak bekerja lagi, meski harus kehilangan mata pencarian. Juragan Wiryo semakin terisolasi. Kekayaannya tidak lagi memberinya rasa aman. Ia mencoba mencari cara untuk mengatasi ini. Ia menghubungi beberapa kenalan dukun dan orang pintar dari kota. Mereka datang, melakukan ritual-ritual aneh, membakar kemenyan, dan membaca mantra. Namun, semua itu sia-sia. Gangguan itu tidak mereda, malah semakin intens. Suatu malam, ketika Wiryo sedang terlelap, ia bermimpi. Bukan mimpi buruk yang biasa. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah tempat gelap, dipenuhi kabut tebal. Tiba-tiba, muncul banyak sosok. Wajah-wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Wiryo mengenali beberapa dari mereka. Ada Pakarta, seorang petani yang sawahnya ia rebut dan tak lama kemudian meninggal misterius. Ada Bulastri, pemilik toko yang tiba-tiba bangkrut setelah Wiryo membuka toko besar di sampingnya. Lalu ia ditemukan tewas gantung diri. Dan ada wajah-wajah lain yang tidak ia kenal secara pribadi, namun ia tahu siapa mereka, para tumbalnya. Mereka tidak berbicara, hanya menatapnya dengan pandangan penuh amarah dan kesedihan. Lalu, perlahan, sosok-sosok itu bergeser, menampakkan seorang gadis. Wajahnya bersih, rambutnya tergerai, dan matanya memancarkan cahaya yang menyakitkan sekaligus penuh duka. Sekar. Ia tidak menatap Wiryo dengan amarah yang sama seperti yang lain, melainkan dengan tatapan kosong yang menusuk, seolah jiwanya telah direnggut. Mengapa kau lakukan ini? Suara Sekar bergema di seluruh mimpinya, bukan dari bibirnya, tapi langsung ke dalam benak Wiryo. Suara itu begitu jernih, begitu memilukan. Kau merenggut segalanya. Kau mengambil cahaya. Wiryo terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membanjiri tubuhnya.
Ia merasakan air mata menetes dari sudut matanya, entah karena takut atau rasa bersalah yang tiba-tiba menyergap. Ia menatap ke sekeliling kamarnya. Gelap, sunyi, namun ia bisa merasakan kehadiran mereka. Aroma melati dan tanah basah kini begitu kuat, seolah ada ribuan bunga melati yang mekar di dalam kamarnya. Jantungnya masih berdegup kencang, memukuli tulang rusuknya. Ia tahu sekarang, ini bukan sekadar gangguan. Ini adalah mereka. Arwah-arwah yang ia tumbal. Mereka kembali. Dan mereka tidak akan tenang sampai mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ketakutan yang sesungguhnya mulai mencengkeram Wiryo. Ketakutan yang lebih besar dari kehilangan harta. Ketakutan akan karma yang mulai datang menjemput. Satu persatu. Ia kini menyadari, kemewahan yang ia miliki tidak lagi bernilai apa-apa di hadapan amarah para arwah yang haus keadilan. Ketakutan yang mencengkeram Wiryo semakin nyata, tidak hanya di alam mimpi, tetapi juga di setiap sudut rumahnya. Ia merasa terperangkap dalam sangkar emas yang ia bangun sendiri. Malam-malamnya dipenuhi bisikan, siang harinya dihantui bayangan. Rasa lapar dan kantuk seolah lenyap, digantikan oleh kecemasan yang terus-menerus. Puncaknya terjadi pada suatu sore yang berangin kencang. Langit mendung gelap, seolah badai akan segera datang. Wiryo sedang duduk di ruang kerjanya, mencoba menghitung kerugian akibat para pekerja yang mulai enggan datang. Tiba-tiba, suara jeritan histeris memecah keheningan dari dapur. Itu suara Embok Darmi. Jantung Wiryo serasa berhenti berdetak. Ia bangkit, berlari menuju sumber suara. Ketika ia tiba di dapur, pemandangan di depannya membuat darahnya seolah membeku. Embok Darmi tergeletak di lantai, tubuhnya kejang-kejang. Matanya terbelalak, menatap kosong ke langit-langit, dan dari mulutnya keluar busa putih. Di dekatnya, panci berisi air mendidih terjungkal, isinya menggenang di lantai. Namun, yang membuat Wiryo merinding adalah tidak ada luka bakar di tubuh Embok Darmi, padahal ia baru saja menjerit tepat di samping air mendidih itu. Seolah ada sesuatu yang mencekiknya sampai tak berdaya. Embok Darmi, ada apa ini? Wiryo berteriak, panik. Ia mencoba mendekat, namun sepasang tangan dingin, tak terlihat, seolah mendorongnya mundur. Udara di dapur mendadak terasa begitu dingin, menusuk hingga ke tulang sumsum. Aroma melati yang memualkan kini bercampur dengan bau anyir yang lebih pekat, menusuk hidung. Tiba-tiba, di atas tubuh Embok Darmi yang tergeletak, muncul sebuah bayangan hitam pekat. Bayangan itu berbentuk manusia, namun tanpa wujud yang jelas, hanya siluet gelap yang bergejolak. Dari bayangan itu, terdengar suara tawa cekikikan yang melengking, dingin, dan menyeramkan. Tawa itu bukan tawa manusia, melainkan tawa dari entitas yang haus dendam. Wiryo mundur selangkah demi selangkah, rasa takut melumpuhkannya. Ia mencoba meraih ponsel untuk memanggil bantuan, tapi tangannya gemetar hebat. Ini bukan aku. Gumam Wiryo, suaranya bergetar. Ia tahu, ini bukan perbuatannya. Ia tidak menumbalkan Embok Darmi. Ini adalah balasan. Karma itu telah datang, tidak hanya mengincar dirinya, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Bayangan itu perlahan mulai menyusut. Namun bersamaan dengan itu, dinding di belakang Wiryo mendadak bergetar hebat. Retakan-retakan panjang mulai muncul, dan dari celah-celah retakan itu, muncul gambaran samar, seperti kilasan masa lalu yang diputar cepat. Wiryo melihatnya. Ia melihat dirinya sendiri, bertahun-tahun yang lalu, saat ia pertama kali berinteraksi dengan dukun pesugihan. Lalu, ia melihat sosok-sosok yang ia korbankan. Wajah-wajah mereka, penderitaan mereka. Kilasan itu bergerak cepat. Ia melihat seorang petani tua yang tanahnya dirampas, seorang ibu muda yang kehilangan anaknya karena fitnah keji darinya, dan yang terakhir, ia melihat Sekar. Wajah Sekar yang pucat, mata yang penuh ketakutan. Ia melihat dirinya sendiri, berdiri di balik bayangan, menyaksikan semuanya. Itu adalah cermin retak dari masa lalunya, yang kini terpampang jelas di dinding rumahnya sendiri. Ketakutan Wiryo berubah menjadi kengerian yang membekukan. Ia tidak bisa lagi lari. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Ini adalah perbuatan arwah-arwah yang ia tumbal, dan mereka telah menemukan cara untuk menyiksanya melalui orang lain. Embok Darmi adalah korban pertama dari kemarahan yang membara itu. Jeritan Embok Darmi, yang kini telah tiada, masih terngiang di telinga Wiryo.
Ia melihat tangan wanita tua itu terkulai lemas. Matanya yang terbuka lebar seolah memohon pertolongan. Rasa sesal mulai muncul, bercampur dengan kemarahan. Sesal karena telah memulai semua ini, dan marah karena ia kini menjadi target. Ini belum berakhir, Juragan Wiryo. Suara melengking itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, memenuhi seluruh ruangan. Suara itu bukan milik satu orang, melainkan paduan suara dari banyak jiwa yang tersiksa. Akan ada yang lain. Hingga kau merasakan apa yang kami rasakan. Wiryo mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Ia terperosok ke lantai, lututnya lemas. Ia menatap tubuh Embok Darmi yang tak bernyawa, lalu ke arah retakan di dinding yang perlahan menghilang, membawa serta kilasan masa lalu yang mengerikan itu. Ia tahu, arwah-arwah itu tidak hanya ingin menyiksanya secara mental, tetapi juga akan mengambil orang-orang di sekitarnya, satu persatu. Ia akan dipaksa menyaksikan bagaimana hidupnya hancur, bagaimana ia kehilangan semua yang tersisa, sebelum akhirnya mereka datang untuknya. Wiryo kini tahu, pesugihan yang dulu memberinya segalanya, kini menjadi kutukan yang perlahan-lahan membunuhnya. Ini adalah awal dari neraka pribadinya, dan ia tidak punya jalan keluar. Kematian Embok Darmi adalah cambuk yang membangunkan Wiryo dari delusi keamanannya. Ketakutan kini bukan lagi sekadar bayangan, melainkan kehadiran nyata yang mencekik. Ia mencoba melarikan diri, namun kemana? Rumah ini, desa ini, kini adalah penjara tak kasat mata yang dibangun oleh dosa-dosanya sendiri. Pintu utama terkunci rapat oleh kekuatan tak terlihat, jendela-jendela serasa terpaku kuat, dan setiap sudut diselimuti hawa dingin yang menusuk. Ia terperangkap. Jeritan kengerian Wiryo tak terdengar. Ia hanya bisa terengah-engah, memeluk tubuh Embok Darmi yang sudah tak bernyawa. Aroma melati busuk dan anyir darah semakin menyengat, memenuhi seluruh dapur hingga menyesakkan dada. Tiba-tiba, suara tawa melengking, dingin, dan bertalu-talu menggelegar dari segala arah. Bukan hanya satu suara, melainkan paduan suara dari puluhan jiwa yang tersiksa. Suara-suara itu seolah menembus tempurung kepala Wiryo, mengoyak-ngoyak sarafnya. Lampu di dapur mulai berkedip-kedip semakin gila, lalu padam sepenuhnya, meninggalkan ruangan dalam kegelapan total. Hanya cahaya samar dari luar jendela yang menerobos masuk, menciptakan bayangan-bayangan menari yang mengerikan. Di tengah kegelapan itu, Wiryo merasakan sentuhan-sentuhan dingin, seolah tangan-tangan es meraba-raba tubuhnya. Ia berteriak, meronta, mencoba menepis sentuhan-sentuhan itu, namun sia-sia. Lalu, sebuah suara, jernih namun penuh kesedihan, terdengar tepat di samping telinganya. Kau akan merasakan apa yang kami rasakan. Wiryo tersentak. Itu suara Sekar. Tubuhnya menggigil hebat. Tiba-tiba, di tengah ruangan, muncul sesosok wujud transparan. Cahaya rembulan dari luar menerobos sosok itu, membuatnya tampak berkilauan namun tetap menyeramkan. Wujud itu adalah Sekar, namun bukan Sekar yang dulu. Matanya kosong, dipenuhi penderitaan yang tak terlukiskan. Rambutnya terurai panjang, menutupi sebagian wajahnya yang pucat pasi. Arwah Sekar tidak menyerang secara fisik. Ia hanya menatap Wiryo. Tapi tatapannya, dingin dan menusuk, jauh lebih mengerikan dari pukulan apapun. Wiryo merasa jiwanya ditarik keluar dari tubuhnya. Di belakang Sekar, muncul sosok-sosok transparan lain. Pak Karta, Bulastri, dan banyak wajah yang sudah lama Wiryo lupakan. Semua korban tumbalnya, kini berdiri berjejer, menatapnya dengan kebencian dan kepedihan yang mendalam. Mereka adalah penonton di neraka pribadinya. Arwah Sekar mengangkat tangannya yang transparan, menunjuk ke arah Wiryo. Seketika, pikiran Wiryo dipenuhi kilasan-kilasan mengerikan. Ia melihat kembali saat ia pertama kali bertemu dukun pesugihan, janjinya yang busuk, dan ritual-ritual keji yang ia lakukan. Gambar-gambar itu melintas begitu cepat, begitu nyata, seolah ia mengalaminya kembali. Ia melihat dirinya sendiri, muda, rakus, dan tanpa belas kasihan. Kemudian, gambar itu berhenti. Fokus pada satu malam yang paling ia coba lupakan. Malam saat Sekar diculik. Wiryo dipaksa melihat adegan itu dari sudut pandang Sekar. Ia merasakan ketakutan gadis itu saat mulutnya dibekap, saat matanya diikat. Ia merasakan sesaknya napas di dalam karung, rasa sakit saat tubuhnya dibenturkan. Ia mendengar jeritan-jeritan yang tak bisa keluar, keputusasaan yang merayap di setiap serat tubuh Sekar.
Wiryo melihat dirinya sendiri, berdiri di balik pohon, mengawasi semua itu dengan seringai puas. Ia melihat bagaimana tubuh Sekar yang tak berdaya diseret, bagaimana ia disiapkan untuk menjadi tumbal. Ia mendengar suara-suara mantra yang diucapkan dukun, dan rasa sakit yang memuncak saat hidup Sekar direnggut paksa. Wiryo merasakan semua itu, seolah ia sendiri yang menjadi korban, merasakan ketakutan, rasa sakit, dan keputusasaan Sekar. Ini adalah penyiksaan mental yang jauh lebih buruk daripada fisik. Kau melihatnya? Suara Sekar bergema lagi, dingin dan penuh duka. Ini adalah apa yang kau berikan pada kami. Penderitaan yang tak terhingga. Wiryo mencengkeram kepalanya, berteriak tanpa suara. Air mata mengalir deras dari matanya, bukan karena penyesalan tulus, melainkan karena kengerian dan rasa sakit yang ditransfer kepadanya. Ia ingin melarikan diri, tapi arwah-arwah itu seolah mengelilinginya, menjebaknya di tengah lingkaran kepedihan. Setiap wajah korban menuntut keadilan, setiap bisikan menusuk jiwanya. Di luar dapur, dari balik jendela, Bagas yang kebetulan lewat setelah mendengar jeritan, kini mengintip dengan mata terbelalak. Ia melihat cahaya berkedip-kedip, mendengar suara-suara aneh, dan merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia melihat Wiryo terhuyung-huyung di dalam, seolah-olah berhadapan dengan sesuatu yang tidak terlihat. Dan ia melihat wujud transparan itu, berdiri di depan Wiryo, memancarkan aura kesedihan dan kemarahan yang luar biasa. Bagas tidak bisa lagi menyangkal. Pamannya terlibat dalam sesuatu yang sangat gelap. Rahasia kelam Juragan Wiryo kini terbongkar di hadapan matanya sendiri. Wiryo terengah-engah, jatuh terduduk di lantai. Ia memohon, tanpa suara, meminta ampun. Namun, arwah-arwah itu tak kenal ampun. Mereka hanya menatapnya, membiarkannya tenggelam dalam lautan kengerian yang ia ciptakan sendiri. Ini adalah puncak pembalasan dendam. Wiryo terkapar di lantai dapur, napasnya tersengal-sengal. Penyiksaan mental yang baru saja ia alami terasa lebih nyata daripada pukulan fisik manapun. Wajah-wajah pucat para korban, bisikan-bisikan kepedihan, dan yang paling mengerikan, penderitaan Sekar yang ia rasakan langsung. Semuanya menekan jiwanya hingga ke titik terendah. Tubuhnya menggigil hebat, bukan karena dingin, melainkan karena kengerian yang tak terhingga. Arwah Sekar masih berdiri di depannya, transparan namun memancarkan aura yang begitu kuat hingga Wiryo merasa tercekik. Mata kosong Sekar seolah menembus kedalaman jiwanya, mencari sisa-sisa kemanusiaan yang mungkin masih ada. Di belakang Sekar, kerumunan arwah lainnya semakin mendekat, membentuk lingkaran yang mengurung Wiryo. Mereka tidak berbicara lagi, hanya menatap, membiarkan Wiryo tenggelam dalam neraka yang ia ciptakan. Dalam keputusasaan yang absolut, sesuatu pecah dalam diri Wiryo. Dinding pertahanan arogan yang selama ini melindunginya runtuh seketika. Ia tidak lagi peduli pada kekayaan, pada kekuasaan, atau pada citranya sebagai juragan yang kuat. Yang ada hanya rasa takut yang luar biasa dan, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, penyesalan sejati. Ampun, ampunilah aku. Suara Wiryo keluar serak, terputus-putus. Ia tidak berteriak, melainkan merintih, seperti anak kecil yang ketakutan. Ia merangkak di lantai, mendekati kaki arwah Sekar yang transparan. Aku hilaf, aku salah. Air mata mengalir deras dari matanya, membasahi pipinya yang kotor. Bukan air mata buaya, melainkan air mata yang lahir dari penderitaan batin yang tak tertahankan. Ia merasakan sakit di setiap sendi tubuhnya, seolah arwah-arwah itu sedang mengoyak-oyak dirinya dari dalam. Ini adalah pembalasan yang setimpal. Ia dipaksa merasakan penderitaan dari setiap jiwa yang ia renggut. Arwah Sekar tidak bergeming. Tatapannya tetap kosong, namun ada sedikit getaran halus pada cahaya yang dipancarkannya. Seolah-olah, di balik penderitaan itu, ada sesuatu yang bergejolak. Kau merenggut cahaya. Suara Sekar kembali bergema di benak Wiryo. Kau membuat kami merasakan gelap. Wiryo mengangkat kepalanya, menatap arwah Sekar. Aku tahu, aku pantas menerima ini. Ia terisak. Aku rela, lakukan apa saja asal semua ini berakhir. Kata-kata itu, diucapkan dari bibir Juragan Wiryo yang angkuh, adalah sebuah pengakuan yang paling jujur. Arwah-arwah di belakang Sekar mulai berbisik-bisik. Suara mereka terdengar seperti desiran daun kering di musim kemarau. Ada kemarahan yang masih membara,
namun ada pula semacam keheningan yang menyelimuti mereka. Mereka telah menunggu momen ini, momen ketika Wiryo benar-benar hancur. Tiba-tiba, arwah Sekar mengangkat tangannya sekali lagi, namun kali ini bukan untuk menyiksa. Sebuah cahaya keperakan mulai memancar dari telapak tangannya, perlahan-lahan menyebar ke seluruh ruangan. Cahaya itu memancar lembut, tidak menyilaukan, namun mampu menembus kegelapan dan kengerian yang menyelimuti. Bersamaan dengan cahaya itu, suara-suara bisikan arwah lainnya mereda. Beberapa sosok transparan mulai memudar, seolah-olah beban yang mereka pikul telah sedikit terangkat. Wiryo merasakan tekanan di dadanya berkurang, udara di sekitarnya terasa sedikit lebih ringan. Aroma melati yang memualkan pun perlahan memudar, digantikan oleh aroma tanah basah yang lebih netral. Arwah Sekar masih menatap Wiryo, namun kini ada sedikit perubahan di matanya yang kosong. Bukan lagi tatapan amarah yang membara, melainkan tatapan yang lebih tenang, meski masih syarat dengan kesedihan. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun secara lisan, namun pesan itu jelas sampai ke Wiryo melalui batin. Penderitaan ini adalah awal. Karma belum berakhir. Tapi ada kesempatan untuk penebusan. Secara perlahan, arwah Sekar mulai berputar, membelakangi Wiryo. Cahaya keperakan yang dipancarkannya semakin terang, dan tubuhnya pun perlahan memudar, menghilang ke dalam kegelapan yang tersisa. Disusul oleh arwah-arwah lainnya, satu persatu, mereka larut ke dalam kabut malam, meninggalkan Wiryo sendirian di lantai dapur yang kacau balau, di samping tubuh Mbok Darmi yang tak bernyawa. Teror itu mereda. Tidak ada lagi jeritan, tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi bayangan. Hanya kesunyian yang mencekam. Wiryo tergeletak lemah, masih terengah-engah, merasakan sisa-sisa sakit dan ketakutan yang menguras energinya. Ia tidak tahu mengapa arwah Sekar tidak langsung memusnahkannya, mengapa ia diberi kesempatan untuk tetap hidup. Namun, ia tahu satu hal, ia tidak lagi sama. Kemewahan yang ia bangun dengan darah dan air mata kini terasa kosong. Ia telah membayar harga yang jauh lebih mahal dari yang ia bayangkan. Puncak konflik ini telah menghancurkannya. Namun entah bagaimana, juga meninggalkan celah kecil untuk sebuah kemungkinan yang belum terbayangkan. Pagi menyapa Kedung Jati dengan sinar matahari yang terasa hambar. Di rumah megah Juragan Wiryo, suasana jauh dari kata damai. Ambulans desa telah membawa pergi jenazah Mbok Darmi, meninggalkan noda hitam yang tak terhapuskan di lantai dapur dan di jiwa Wiryo. Setelah kejadian semalam, Wiryo ditemukan terkapar tak sadarkan diri di antara pecahan piring dan sisa genangan air. Ia selamat secara fisik, namun mentalnya hancur berkeping-keping. Saat ia terbangun, tubuhnya terasa ringan sekaligus kosong. Matanya menatap langit-langit tanpa fokus, seolah jiwanya masih melayang-layang di antara bayangan dan bisikan. Wiryo yang dulu angkuh, Wiryo yang dulu disegani dan ditakuti, kini hanyalah cangkang kosong. Rambutnya memutih di beberapa bagian, garis-garis keriput di wajahnya semakin dalam, dan sorot matanya yang tajam telah digantikan oleh tatapan kosong yang penuh ketakutan. Berita kematian Mbok Darmi, ditambah dengan desas-desus mengerikan dari Bagas yang kebetulan menyaksikan kejadian di dapur, menyebar cepat di Kedung Jati. Tidak ada yang berani menutupi rahasia Wiryo lagi. Kisah tentang pesugihan, tumbal, dan arwah-arwah yang gentayangan kini menjadi kebenaran yang gamblang. Desa itu terpecah belah. Sebagian besar warga merasa lega sekaligus takut. Lega karena kejahatan Wiryo akhirnya terbongkar. Namun takut akan kekuatan gaib yang kini bersemayam di desa mereka. Tidak ada lagi yang berani mendekati rumah Wiryo. Para pekerja pabriknya memilih untuk berhenti. Rela kehilangan pekerjaan daripada harus berurusan dengan kengerian di balik tembok megah itu. Sawah-sawahnya terbengkalai. Pabriknya berhenti beroperasi. Kekayaan Wiryo, yang dulu menjadi sumber kebanggaannya, kini tidak ada artinya. Ia hidup dalam isolasi total, sendirian di rumah besar yang terasa semakin mencekik. Setiap malam, Wiryo meringkuk di kamarnya. Meskipun teror yang intens telah mereda, sisa-sisa energi negatif masih terasa. Udara dingin yang tak beralasan, bisikan samar yang kadang terdengar dari kejauhan, dan aroma melati yang sesekali muncul kembali. Semua itu adalah pengingat konstan bahwa karma belum sepenuhnya tuntas. Arwah-arwah itu mungkin telah menarik diri, namun mereka belum benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu, mengawasi. Wiryo mencoba makan, tapi ia tidak merasakan apapun. Makanan terasa seperti pasir di lidahnya. Ia mencoba tidur,
Tapi setiap kali memejamkan mata, wajah Sekar yang kosong dan tatapan penuh duka dari para tumbal lainnya muncul. Ia terbangun dengan jeritan tertahan, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ia terjebak dalam neraka yang ia ciptakan sendiri, di mana setiap detik adalah penyiksaan batin. Suatu sore, Pak Lurah dan beberapa tokoh masyarakat memberanikan diri datang ke rumah Wiryo. Mereka ingin memastikan keadaan juragan itu dan, mungkin, mencari cara untuk membersihkan desa dari aura negatif yang kini menyelimutinya. Mereka menemukan Wiryo di ruang tamu, duduk di kursi kebanggaannya, namun dengan tatapan kosong yang menusuk. Juragan Wiryo, sapa Pak Lurah hati-hati. Bagaimana keadaan Anda? Wiryo tidak menjawab. Matanya hanya menatap kosong ke depan. Salah satu tokoh masyarakat mencoba mendekat, namun ia merasakan hawa dingin yang menusuk dan aroma anyir yang samar. Mereka bergidik. Sepertinya, juragan perlu ketenangan, bisik salah satu dari mereka. Mereka pun pergi, meninggalkan Wiryo sendirian lagi. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Juragan Wiryo sudah tidak waras. Atau mungkin, ia sedang menjalani hukuman yang lebih kejam daripada penjara manapun. Wiryo kini tahu, ia tidak bisa lari dari takdir. Ia telah menanam benih kejahatan, dan kini ia harus memanen buahnya. Kekayaan yang ia damba telah berubah menjadi kutukan. Ia hidup dalam sisa-sisa trauma. Setiap napas adalah pengingat akan dosa-dosanya. Desa Kedung Jati, yang dulu hanya mengenal nama Juragan Wiryo sebagai simbol kemakmuran, kini akan mengingatnya sebagai simbol dari karma yang mengerikan, sebuah kisah peringatan tentang harga yang harus dibayar atas keserakahan yang membutakan. Dan di balik semua itu, energi gelap masih bersemayam, menanti saat yang tepat untuk kembali mengukir kengerian. Berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, Juragan Wiryo hidup dalam kehampaan. Rumahnya yang dulu ramai kini sunyi senyap, kecuali suara napasnya sendiri yang terasa berat. Ia tak lagi makan dengan benar, tak lagi tidur nyenyak. Bayangan Sekar dan arwah-arwah lainnya terus menghantuinya, tidak dengan teror fisik yang mencekik, melainkan dengan tatapan kosong yang menusuk hati. Mereka adalah cermin, memantulkan kembali dosa-dosa Wiryo. Dalam kesendirian yang pahit, terbersit sebuah pemikiran baru dalam benak Wiryo. Sebuah keinginan untuk menebus dosa. Bukan karena takut pada arwah-arwah itu semata, melainkan karena rasa bersalah yang kini menggerogoti. Rasa bersalah yang selama ini ia tepis dengan keserakahan. Ia ingin meringankan beban jiwanya, mencari maaf atas perbuatan keji yang telah ia lakukan. Dengan langkah gontai, Wiryo meninggalkan rumahnya yang terasa dingin. Ia berjalan menyusuri jalan desa yang kini tampak asing. Warga yang melihatnya langsung menghindar, menunduk, atau berbisik-bisik ketakutan. Wiryo tak peduli. Matanya tertuju pada satu tujuan, rumah Ibu Sekar. Ketika ia tiba, rumah sederhana itu tampak kusam, seolah ikut berduka. Wiryo menarik napas dalam-dalam, lalu mengetuk pintu perlahan. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Akhirnya, pintu terbuka sedikit, menampakkan wajah Embok Mirah, Ibu Sekar, yang kini tampak jauh lebih tua dan ringkih. Matanya bengkak, sisa-sisa air mata masih terlihat jelas. Melihat Wiryo berdiri di depan pintu, wajah Embok Mirah seketika berubah. Dari kesedihan, menjadi kemarahan yang membara. "Untuk apa kau kemari, Juragan Wiryo?" Suaranya serak, penuh kebencian. "Belum puaskah kau mengambil anakku? Belum puaskah kau menghancurkan hidupku?" Wiryo menunduk, tak sanggup menatap mata wanita tua itu. "Embok Mirah, saya datang untuk meminta maaf. Saya tahu saya salah besar." Suaranya bergetar, sungguh-sungguh. Embok Mirah tertawa hambar. Tawa itu terdengar seperti pecahan kaca. "Maaf? Setelah kau merenggut nyawa anakku, satu-satunya hartaku? Maafmu tidak akan mengembalikan Sekar, Juragan. Pergilah. Aku tidak mau melihatmu." Embok Mirah mencoba menutup pintu, namun Wiryo menahan. "Saya akan menebusnya, Embok. Saya akan memberikan apa saja. Harta saya, sebagian besar akan saya berikan untuk Anda, untuk desa ini, sebagai tanda penyesalan saya." "Harta?" Embok Mirah meludah ke tanah, ekspresinya jijik. "Hartamu itu kotor, Juragan. Dicemari darah anakku. Jangan harap aku mau menerima sepeser pun darimu."
Pergilah. Sebelum aku berteriak dan memanggil warga untuk mengusirmu. Wiryo mencoba mengatakan sesuatu lagi, namun tatapan Embok Mirah begitu menusuk, begitu penuh luka, hingga ia tak sanggup berucap. Ia tahu, maafnya tidak akan diterima. Luka yang ia timbulkan terlalu dalam, terlalu menyakitkan. Dengan hati remuk, Wiryo berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Embok Mirah yang masih berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan kebencian tak terbatas. Upaya Wiryo untuk mencari penebusan tak berhenti di sana. Ia mencoba menghubungi keluarga korban lain yang ia ingat pernah ia rugikan atau ia jadikan tumbal secara tidak langsung. Namun, responsnya selalu sama. Penolakan, kemarahan, dan ketakutan. Tidak ada yang mau menerima maafnya. Tidak ada yang mau menerima hartanya. Kekayaan yang dulu ia banggakan kini menjadi beban. Sebuah kutukan yang tak seorang pun mau menyentuh. Pada suatu senja, saat Wiryo kembali ke rumahnya yang sepi, ia melihatnya lagi. Di halaman belakang, tepat di bawah pohon mangga tua, berdiri sosok transparan Sekar. Ia tidak menatap Wiryo dengan amarah seperti arwah lainnya, juga tidak dengan tatapan kosong seperti di mimpinya. Kali ini, tatapannya dipenuhi kesedihan yang mendalam, dan sedikit rasa lelah. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk pelan, seolah memberi isyarat. Wiryo tahu arti anggukan itu. Itu bukan tanda maaf. Itu adalah pengingat bahwa penebusan itu tidak mudah. Bahwa meskipun ia menyesal, karma tidak bisa dihapuskan begitu saja. Bahwa luka yang ia sebabkan telah terlalu dalam dan lebar, bahkan di luar jangkauannya. Ia harus hidup dengan penyesalan itu, hidup dengan bayang-bayang dosa-dosanya, tanpa ada harapan akan pengampunan yang sejati. Ia kini hidup dalam isolasi, harta melimpah ruah namun tanpa makna. Ia dikutuk untuk hidup, namun tidak untuk merasa hidup. Pencarian maafnya sia-sia, ditolak mentah-mentah oleh mereka yang telah ia sakiti. Wiryo kini sepenuhnya menyadari, neraka yang ia jalani bukanlah neraka yang diciptakan arwah, melainkan neraka yang ia bangun sendiri dari keserakahan dan kebiadaban masa lalu. Dan sepertinya, neraka itu belum akan berakhir. Meskipun Wiryo telah tenggelam dalam pusaran penyesalan dan penolakan, takdir seolah belum selesai bermain dengannya. Kedamaian yang relatif setelah puncak teror hanyalah jeda singkat sebelum badai berikutnya datang. Wiryo kini hidup dalam isolasi, namun energi gelap yang ia bangkitkan di desa Kedung Jati mulai menarik perhatian pihak lain. Bukan arwah-arwah tumbalnya, melainkan sesuatu yang lebih hidup, lebih licik, dan tak kalah kejam. Dukungan finansial dari Wiryo telah membuat beberapa dukun pesaing di luar Kedung Jati menjadi iri. Mereka mendengar desas-desus tentang kehancuran juragan Wiryo dan menganggap ini sebagai kesempatan emas. Seorang dukun sakti bernama Ki Broto, yang terkenal dengan ilmu hitamnya yang manipulatif, mulai mengarahkan pandangannya ke harta dan kekuatan gaib yang tertinggal di rumah Wiryo. Ia percaya, dengan menguasai energi negatif sisa pesugihan Wiryo, ia bisa menjadi yang terkuat. Ki Broto mulai mengirimkan penerawangnya ke Kedung Jati. Mereka tidak menyerang Wiryo secara langsung, melainkan menyebarkan teror baru yang lebih halus, namun mematikan. Kali ini, targetnya adalah orang-orang yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Wiryo, namun tinggal di desa itu. Para penduduk mulai mengalami mimpi buruk yang aneh, melihat bayangan-bayangan melintas di rumah mereka, dan mencium bau anyir yang bukan berasal dari bangkai. Korbannya bukan lagi orang dewasa, melainkan anak-anak. Beberapa anak kecil di desa itu tiba-tiba jatuh sakit misterius. Demam tinggi yang tak kunjung turun, tubuh kurus kering, dan mata yang sering menatap kosong ke suatu titik, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang dewasa. Para orang tua panik. Mereka membawa anak-anak mereka ke puskesmas, ke dukun kampung, tapi tidak ada yang tahu penyebabnya. Wiryo mendengar kabar ini dari para warga yang sesekali masih lewat di depan rumahnya. Awalnya, ia tak peduli. Ia sudah terlalu tenggelam dalam penderitaannya sendiri. Namun, suatu malam, ia kembali melihat Sekar. Sosok transparan itu kini tidak berada di halaman, melainkan berdiri tepat di ambang pintu kamarnya. Ia tidak menatap Wiryo dengan kesedihan yang sama. Kali ini, matanya memancarkan kesedihan yang lebih mendalam, dan ada secercah ketakutan di sana. Sekar mengangkat tangannya, menunjuk ke arah desa, ke arah rumah-rumah penduduk. Ia tidak berbicara, namun Wiryo merasakan pesan itu langsung ke dalam benaknya. Ini bukan kami. Ada kekuatan lain.
Mereka menyakiti yang tak bersalah. Wiryo terhenyak. Bukan arwah-arwah itu? Siapa? Firasat buruk merayap di hatinya. Ia tahu, energi negatif yang ia ciptakan di desa ini telah menjadi magnet bagi entitas jahat lainnya. Dan sekarang, anak-anak tak bersalah menjadi korbannya. Dilema besar menghantam Wiryo. Haruskah ia ikut campur? Haruskah ia membantu orang lain? Setelah semua kejahatan yang ia lakukan, ia adalah penyebab semua ini. Namun, di sisi lain, bayangan Sekar yang memancarkan ketakutan itu mengusik nuraninya yang baru terbangun. Jika ia tidak bertindak, penderitaan akan terus meluas. Wiryo akhirnya membuat keputusan. Meskipun ia adalah penyebab masalah ini, ia tidak bisa membiarkan orang tak bersalah menderita lebih jauh. Ia harus menghentikan ini. Ia harus menghadapi ancaman baru ini, meskipun itu berarti harus kembali berhadapan dengan kekuatan gaib yang tak kasat mata. Dengan langkah berat, Wiryo keluar dari rumahnya. Ia pergi menuju rumah salah satu anak yang sakit, mencari tahu lebih banyak. Warga desa terkejut melihat juragan Wiryo yang tampak hancur namun kini bergerak dengan sebuah tujuan. Mereka masih takut padanya. Namun ada secercah harapan kecil yang muncul di hati mereka. Harapan bahwa juragan Wiryo yang baru ini, sang juragan yang terkutuk, mungkin bisa menjadi penyelamat mereka dari ancaman yang tak terlihat. Benih ketakutan baru telah tumbuh di Kedung Jati, dan Wiryo, sang juragan yang terkutuk, kini harus menjadi pelindung, sebuah peran yang tak pernah ia bayangkan. Dengan tekad baru yang menyala di hati yang hancur, juragan Wiryo mulai bertindak. Ia tidak tahu banyak tentang ilmu hitam atau cara melawan dukun, tapi ia punya satu hal, penyesalan yang membara dan keinginan untuk menebus dosa. Ia mulai mencari tahu, berbicara dengan beberapa sesepuh desa yang dulunya ia abaikan, bahkan mengunjungi kembali dukun langganannya di kota, bukan untuk pesugihan, melainkan untuk mencari cara menghentikan apa yang telah ia mulai. Informasi yang ia kumpulkan membawanya pada kesimpulan mengerikan. Ki Broto, dukun pesaing yang haus kekuasaan, sedang mencoba menguras sisa energi pesugihan di rumah Wiryo, dan menggunakannya untuk memperkuat ilmu hitamnya sendiri, dengan mengorbankan vitalitas anak-anak tak berdosa. Wiryo menyadari, ini adalah konsekuensi lanjutan dari perbuatannya. Lingkaran karma ini tidak hanya mengikat dirinya, tetapi juga menyeret desa yang tak bersalah. Wiryo kini tahu apa yang harus ia lakukan. Ia harus mengakhiri semua ini, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan dirinya sendiri. Ini adalah satu-satunya cara untuk benar-benar menebus dosa, untuk menghentikan kutukan yang ia mulai. Pada malam yang ditentukan, Wiryo kembali ke rumah megahnya. Udara di sana terasa semakin dingin dan berat. Ia merasakan kehadiran-kehadiran lain, bukan hanya arwah para tumbalnya, tetapi juga energi gelap yang memancar dari mantra-mantra Ki Broto. Di dalam rumah, ia melihat beberapa benda mulai melayang, suara-suara aneh menggaung, seolah-olah terjadi pertarungan gaib yang tak terlihat. Wiryo melangkah menuju ruang kerjanya, tempat kotak kayu tua berisi jimat pesugihan itu berada. Saat ia membuka laci, kotak itu bergetar hebat. Aura hitam pekat memancar dari dalamnya, seolah menolak untuk disentuh. Wiryo menarik napas dalam, memantapkan hati. Ia tahu, untuk menghentikan ini, ia harus menghancurkan sumber kekuatannya sendiri, dan memutuskan ikatan yang selama ini mengikatnya. Tiba-tiba, arwah Sekar kembali muncul, berdiri di tengah ruangan. Kali ini, ekspresinya berbeda. Bukan lagi sedih atau marah, melainkan campuran kekhawatiran dan semacam penerimaan. Di belakangnya, samar-samar terlihat arwah-arwah tumbal lainnya, mengawasi dengan tenang. Kau harus menghancurkannya. Suara Sekar kini terdengar lebih jelas, bukan bisikan di benak, melainkan suara yang nyata, meski masih samar. Tapi, ada harga yang harus kau bayar. Wiryo mengangguk. Aku tahu. Aku siap. Saat Wiryo meraih kotak kayu itu, Ki Broto muncul. Bukan dalam wujud fisik, melainkan sebagai sosok astral yang gelap, bayangan pekat yang memenuhi ruangan. Mata merahnya menyala, menatap Wiryo dengan seringai jahat. Kau pikir kau bisa mengakhiri ini, juragan? Suara Ki Broto menggelegar, penuh ejekan. Energi ini sudah menjadi milikku. Kalian semua akan menjadi budakku. Pertarungan pun pecah. Wiryo, yang tidak memiliki kekuatan supranatural, hanya bisa mengandalkan keberanian yang tiba-tiba muncul dari penyesalan.
Arwah Sekar dan para tumbal lainnya tidak menyerang Ki Broto secara langsung, namun mereka mulai menciptakan gangguan, badai energi di sekitar Ki Broto, melemahkan konsentrasinya. Ini adalah bentuk kerjasama, sebuah penebusan yang harus Wiryo lakukan secara langsung. Wiryo mencengkeram kotak kayu tua itu. Dinginnya menusuk tulang, seolah jutaan jiwa sedang meronta di dalamnya. Dengan sisa tenaga dan tekad terakhir, ia mengayunkan kotak itu ke lantai. Prang! Suara pecah yang memekakan telinga memenuhi seluruh rumah. Kotak kayu itu hancur berkeping-keping. Bersamaan dengan itu, semburan energi hitam pekat meledak dari pecahan-pecahan kotak, diikuti oleh cahaya keperakan yang sangat terang dari arwah Sekar dan yang lainnya. Kedua energi itu bertabrakan di tengah ruangan. Ki Broto menjerit kesakitan. Sosok astralnya mulai retak, terkoyak-koyak oleh benturan energi. Ia mencoba melarikan diri, namun arwah Sekar dan para tumbal lainnya membentuk dinding tak terlihat, memerangkapnya. Cahaya keperakan yang mereka pancarkan semakin kuat, membakar sosok gelap Ki Broto. Dukun jahat itu melolong, lalu sosoknya hancur menjadi debu, lenyap ditelan cahaya. Namun, pengorbanan Wiryo belum usai. Saat kotak itu hancur, sebuah energi besar dan kuat keluar dari tubuh Wiryo. Ia merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah jiwanya sendiri sedang terkuras. Ia ambruk ke lantai, napasnya tersengal-sengal. Arwah Sekar mendekatinya. Wajahnya kini tidak lagi pucat, dan matanya memancarkan kedamaian. Kau telah mengakhirinya. Bisik Sekar, suaranya kini penuh kehangatan. Lingkaran ini tertutup. Wiryo menatap Sekar. Di mata gadis itu, ia melihat bukan lagi amarah, melainkan pengampunan. Sebuah pengampunan yang tak pernah ia duga akan ia terima. Ia tersenyum tipis, merasakan kelegaan yang luar biasa. Beban yang selama ini ia pikul, rasa bersalah yang menggerogoti, kini seolah terangkat. Namun, bersamaan dengan itu, ia merasakan hidupnya pun perlahan-lahan meninggalkannya. Tubuh Wiryo menegang. Napasnya terhenti. Ia telah membayar harga paling tinggi. Mengorbankan dirinya sendiri untuk menebus dosa masa lalu, mengakhiri kutukan pesugihan, dan menyelamatkan desa dari ancaman baru. Arwah Sekar tersenyum. Senyum tulus yang terakhir kali ia tunjukkan sebelum diculik. Perlahan, Sekar dan arwah-arwah lainnya pun memudar, menghilang ke dalam cahaya, akhirnya menemukan kedamaian sejati. Juragan Wiryo tergeletak tak bernyawa, menjadi tumbal terakhir dari keserakahan yang membutakannya, namun juga pahlawan tak terduga yang mengakhiri kengerian di desa Kedung Jati.